Satu ini menarik. Dia kawin sebanyak 3 kali. Kawin pertama punya anak 4. Agenda sidangnya seperti apa tadi di dalam? Agenda hari ini, tapi saya mau flashback ya sebelumnya, bahwa tidak ada kemajuan sama sekali di pernikahan di upaya Andri untuk bersatu kembali, karena di sidang kemarin itu ada ledek-ledekan lagi dari Andri. Andri menunjukkan sifat yang buat kami tidak mengerti, tidak dewasa atau bagaimana, atau ingin mempush psikologis Nyai. Jadi dia mengatakan Nyai ketika sidang itu hantu. Nyai pun, untung Nyai sekarang kami sudah tidak terprovok, tapi kami senang ketika Andri melakukan seperti itu, karena itu adalah fakta persidangan yang mengasih lihat watak aslinya dia. Itu sidang kemarin. Kalau sidang hari ini tentang pembuktian, mungkin Pak Nika ya. Oke. Jadi hari ini hasilnya adalah tentang kesaksian dia. Dia menghadirkan 2 orang saksi. Satu adik kandungnya sendiri, yang kedua karyawan bengkel. Ini aneh sekali, dia hadirkan saksi yang adik kandungnya sendiri itu tidak tahu apa-apa. Tidak ada membuktikannya ini merupakan masih melakukan ritual sebagaimana tuduhannya dia, ya kan? Kan harusnya kan dibuktikan kan? Tuduhan dia itu harus dibuktikan dengan bukti-bukti berupa saksi. Tidak ada membuktikan dengan saksi, Nyai tetap melakukan ritual, tetap menggunakan obat-obatan atau narkotika sampai sekarang. Tidak ada buktikan itu. Saksi yang dihadirkan adiknya itu tidak tahu apa, sama sekali tidak tahu apa. Taunya hanya bahwa sudah bisa ranjang. Apa sebabnya? Ditanya, apa sebabnya saksi? Tidak tahu. Tidak tahu juga. Terus yang lucunya lagi tentang saksi yang kedua ini bengkelnya. Justru menguntungkan pihak Bu Roro. Diterangkan oleh saksi karyawan itu, Muhammad Irfan namanya, di bawah sumpah bahwa yang menggaji tiap minggu dia sama 6 karyawan lainnya adalah Bu Roro. Kemudian ditanya apa menguntungkan bengkelnya, dia tidak tahu. Kan ada klaim dari pihak Andri bahwa setelah menikah Bu Roro justru bangkrut. Justru menguntungkan itu yang menggaji si Bu Roro begitu. Cukup begitu dari kami tentang hasil sidang hari ini ya, saksinya dia. Ya Bang, Roro sendiri kan. Kenapa Bang alasannya Mbak Roro? Ya? Nyai Roro pada. Ya, dianggap tidak penting buat si Nyai. Ya. Nyai kira pasti saksinya tak ada yang berbobot. Tidak akan yang mendukung bantahan-bantahannya dia sebagaimana surat jawabannya itu. Dia yakin bahwa tidak mungkin saksinya mendukung, itu bohong semua, itu bantahan-bantahan. Saksinya akhirnya terbukti kan tadi kan, tidak ada yang mendukung klaim-klaimnya secara sepihak si Andri ini, tidak ada. Malah justru menguntungkan kami saksi-saksinya si pihak Andri ini, tergugat ini. Satu ini menarik. Dia kawin sebanyak 3 kali. Kawin pertama punya anak 4. Kemudian cerai. Saya pertanyakan, anaknya ikut siapa? Ikut bapaknya. Ikut ibunya, mohon maaf. Terus yang kedua, saya pertanyakan, istri yang kedua kan cerai itu, kemudian menikah lagi. Istri yang kedua punya anak 2. Kemudian ditanyakan oleh kami, setelah cerai ikut siapa? Ikut ibunya. Kamera Bang. Kemudian pertanyaan saya ke adik kandungnya itu, apakah bapaknya itu terhadap anak-anaknya 6 orang itu sampai sekarang masih tanggung jawab memberikan nafkah harian, sekolah, pendidikan, segala macam? Dijawabnya tidak tahu. Artinya adiknya sendiri ragu jika kakak kandungnya bernama Andri ini tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Karena tadi tegas, tidak tahu dia, padahal ini adik-adik sangat dekat hubungannya. Sesuai pernyataannya si adik kandungnya perempuan bernama siapa itu? Lupa kan? Nah itu. Bang, itu orang yang saksi yang bengkel itu orang yang komunikasi yang kemarin katanya ngasih tahu sama Mbak Roro juga nggak sih? Yang katanya dia dari bagaimana atau orang yang berbeda? Orang yang berbeda. Ya. Jadi Pak Andri juga pernah hampir kepergok karena perjanjian kedua kali dengan selingkuhannya di bengkel. Nah, Andri itu sempat mengumpat di dalam toilet WC-nya itu. Ada sini Jadi, Bang. ya. Pak Andri jadi sempat
kepergok karena berjanjian 2 kali. Pak Andri itu sempat di bengkel itu ngumpat. Jadi untuk tempat selain bengkel itu untuk bekerja juga Pak Andri tempat untuk berselingkuh. Ya, maka itu kami tanyakan apakah dia mengenal ataukah tidak dengan dia saksi. Terus jawabannya apa? Dia mengatakan tidak tahu, tapi saya juga ragu dengan orang bengkel ini karena mengatakan tidak pernah tutup cemong itu. Sementara Pak Andri sendiri di media mengatakan cemong itu tutup, rugi, bangkrut lah istilahnya. Sebelum ketemu Nyai. Sebelum ketemu Nyai. Nyai itu membiayai cemong itu tahun 2022. Dia buka Bali. Akhirnya buka kembali. Sebelum itu sudah tutup. Jadi peralatan semua sudah dibereskan. Jadi saya agak tidak percaya dengan saksi ini karena dia bertentangan dengan Pak Andri sendiri di dalam pernyataan di media-media yang menyatakan cemong itu sudah tutup. Kalau Anies itu udah ada episode sama Mas percaya. Ya, jadi gini, kami terus untuk memberitahu Nyai agar memberi akses. Kami juga sudah menyiapkan kapan akan bertemu. Tapi dari itu, dari sidang kemarin aja yang sebelum ini, Andri tetap meneror Nyai, mengatakan hantu itu perbuatan yang tidak apa ya, di dalam sidang itu kan kita harus menjaga etika kita, merayu istri kita, tapi kebalikannya. Jadi Nyai tetap takut gitu. Sehabis dia mengatai hantu-hantu, Pak Andri ingin memeluk Nyai. Nyai di situ takut, dia ngibrit keluar. Itu yang terjadi. Itu yang kondisi psikologi klien kami terhadap Pak Andri. Mungkin selanjutnya nanti seminggu lagi kesimpulan. Jadi hasil pencerahan bukti-bukti, surat, kemudian saksi-saksi itu merupakan fakta persidangan, kita simpulkan. Nah, begitu. Justru semuanya pendeknya begini. Fakta-fakta persidangan justru menguntungkan atau mendukung gugatan klien kami, Bu Roro. Yang mana ahlinya dia, saksinya dia itu harusnya mendukung bantahannya dia, justru mendukung gugatannya Bu Roro, termasuk adiknya sendiri itu. Begitu. Oke. Apa hasil persidangan aja? Hasil persidangan supaya aktual gitu. Jangan kemana-mana. Ya kan? Apa?